di tempat ini yang mendengarkan. Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, membuat kami mengerti, membuat kami menyimpan firman ini di dalam hati, menolong kami melakukan di dalam hidup sehari-hari. Bekerjalah di dalam hidup kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Baik, senang sekali kalau hari ini boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kayaknya masih ada di dalam suasana hari Paskah, gitu ya. Hari Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Dan masih di dalam suasana Paskah, karena nanti tanggal 29 Mei itu masih di dalam nanti peringatan atau perayaan Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi di masa-masa 40 hari ini, itu sebetulnya kita sedang merayakan bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, kepada banyak orang. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit, kita melihatnya dengan mata iman kita. Nah saudara sekalian, saya mengajak semua kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, yang sebetulnya saya angkat tema ini untuk menjadi sebuah ajakan dengan otoritas firman Tuhan, bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab kita umat Tuhan ketika kita sudah diselamatkan. Saya memberikan judul di sana, kamu adalah mahakaryanya Tuhan. Mari kita membuka ayatnya dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Baik, kalau sudah menemukan silakan Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitabnya. Saya akan bacakan bagi kita semuanya 3 ayat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya bacakan lagi ayat 10 yang nanti akan menjadi fokus ayat kita pada hari ini. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya akan memulai khotbah saya dengan menampilkan sebuah video, Bapak Ibu. Video ini coba diperhatikan baik-baik, lalu kita akan meresponnya seperti apa, gitu ya. Silakan boleh diputar. Oke, boleh stop sampai situ. Stop lah Bapak. Oke, Bapak Ibu, itu adalah sebuah pelajaran Pancasila, gitu ya. Di sini siapa yang bisa mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa? Bisa semua kan? Bisa, gitu ya. Saudara sekalian, kalau kita merespon video yang baru saja kita lihat, di situ gurunya namanya Pak Unggul sedang berbicara kepada seorang muridnya. Ternyata itu adalah murid
SLB Bapak Ibu, sekolah luar biasa. Di situ kita lihat bahwa betapa kerasnya Pak Unggul ini mengajarkan ketuhanan. Baru satu kata Bapak Ibu, Pancasila, ketuhanan. Tapi tidak bisa-bisa. Kalau dilihat full video itu kira-kira selama 1,40 menit, 1 menit 40 detik, itu di situ betul-betul tidak bisa sama sekali, sehingga akhirnya Pak Unggul ini menyerah. Ya. Karena mengajarkan satu kata saja tidak berhasil. Satu kata ini saja diajarkan berulang kali, ternyata muridnya tidak bisa paham, tidak bisa mengikuti. Sesuatu yang sebetulnya sangat simpel, sangat sederhana bagi saya dan kita semua. Ketuhanan, jadi kehutanan gitu ya. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang sangat membuat kita frustasi gitu ya. Saudara, kalau kita jadi Pak Unggul, sudah diberikan waktu 2 menit untuk mengajarkan yang benar ketuhanan. Tapi murid yang kita ajari ini tidak bisa-bisa. Kira-kira kita masih bisa sabar atau enggak Bapak Ibu? Atau enggak sampai 2 menit kita sudah tempeleng siswanya? Mungkin kita agak kesulitan gitu ya. Ini gimana? Diajarkan sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana, tapi tidak bisa-bisa, sehingga membuat Pak Unggul itu akhirnya menyerah. Di akhir video itu dia akhirnya mengajak tos muridnya ini karena memang tidak bisa gitu ya. Saudara sekalian, kalau kita melihat gambar selanjutnya, coba. Ini ya, Bapak Ibu. Saudara sekalian, kalau kita melihat kita ini adalah orang berdosa. Setiap hari, setiap saat kita itu gagal Bapak Ibu. Saya pun gagal, kita semua adalah orang-orang yang gagal. Gagal untuk apa? Gagal memenuhi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Saudara sekalian, setiap saat kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kegagalan untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Karena tidak ada satupun dari kita yang lolos dari yang namanya dosa. Saya dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Seberapa hebat pun usaha kita untuk menutupi dosa, untuk mengurangi dosa kita, tidak akan mampu jelas. Saudara, kalau kita lihat gambar ini, dosa pertama kali kecil. Makin lama hidup kita makin lama, dosa kita bukan makin lama makin kecil, tetapi makin lama tentu saja dosanya makin besar dan jumlahnya makin banyak. Saudara, dengan realitas seperti ini, maka jelas sekali Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan kamu itu sudah mati. Tentu saja yang dimaksudkan bukan mati secara fisik, karena secara fisik kita masih hidup. Kita masih bisa berbicara, kita bisa melihat, kita masih bisa bergerak Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud Paulus di sini, kamu sudah mati, di situ dikatakan karena pelanggaran dan dosamu. Artinya mati secara rohani Bapak Ibu. Yang namanya orang mati tentu saja tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri, tidak bisa. Karena dosa itulah kita dikatakan mati secara rohani. Saudara sekalian, Paulus jelas menuliskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Jelas Bapak Ibu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Alkitab di bagian yang lain, kita pun juga sama. Mendapatkan sebuah ajaran bahwa kita adalah orang yang rusak di hadapan Allah. Allah itu murka terhadap dosa. Dengan realitas seperti ini, maka saya dan kita semua berbuat baik sebanyak mungkin, tentu saja tidak akan bisa membuat kita akhirnya bisa selamat. Lepas dari kuasa dosa. Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Karena itu berita baiknya kepada kita semua. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 8 dan juga ayat 9,
Di situ ada karunia Allah yang disampaikan bagi kita. Saudara, di situ Paulus mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara sekalian, kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kalau bisa disimpulkan di dalam satu kata, kasih karunia itu adalah Yesus menanggung hukuman manusia berdosa. Saudara, kita dan Bapak Ibu di tempat ini tidak akan mungkin bisa melakukan kebaikan atau sesuatu usaha pun untuk bisa melepaskan dari kuasa dosa. Tidak akan mungkin. Tetapi kita itu akhirnya bisa selamat loh. Alkitab mengatakan kita ini selamat walaupun kita berdosa. Pertanyaannya kok bisa seperti itu? Ternyata jawabannya adalah karena kasih karunia yang dari Allah yang diberikan kepada saya dan kita semua, Bapak Ibu. Itu adalah karena kasih karunia Allah. Kita adalah orang berdosa, tetapi Yesus menanggung hukuman berdosa itu. Sehingga apa? Sehingga manusia, kita semua diselamatkan dari upah dosa, yaitu maut. Saudara sekalian, jelas di sini ayat 8 dikatakan bahwa karena kasih karunia saja kita itu bisa selamat. Lalu disambung di dalam ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu, kata itu merujuk kepada apa sih Bapak Ibu? Merujuk kepada keselamatan itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Ayat sebelumnya itu Bapak Ibu. Itu semua yang sudah dikerjakan Tuhan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Lalu lanjutannya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, saudara, kalau kita melihat fakta ini, orang itu cenderung untuk bisa ikut andil. Ingin ada di dalam sebuah usaha, itu tidak mau diam saja, ada pekerjaan. Saudara, kalau kita lihat gambar ini, orang kalau tidak bekerja saat ini, tentu saja kemungkinannya tidak akan bisa hidup dengan layak. Ya mungkin bisa hidup apa? Ya hidup bergantung dengan orang tuanya mungkin gitu ya. Hidup bergantung kepada apa? Hidup bergantung kepada belas kasihan orang lain mungkin, seperti itu ya. Tetapi orang itu cenderung untuk mau bekerja, untuk ikut andil. Saudara sekalian, kalau kita lihat fakta ini, semakin lama orang cari kerja itu makin gampang atau makin susah Bapak Ibu? Makin susah ya. Kalau saya lihat di berita-berita itu, ada begitu banyak toko-toko yang membuat lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan yang dibutuhkan itu hanya untuk 3 orang. Tetapi tahu tidak, untuk lowongan pekerjaan untuk 3 orang ini, yang daftar itu kira-kira bisa tebak ada berapa yang antri? Untuk tempat 3 orang, yang antri itu, yang ingin memasukkan lamaran pekerjaannya, itu bisa lebih dari 300 orang. Untuk 3, yang antri 300. Coba kalau 300 orang itu kita bayangkan dijejer satu baris, itu bisa panjang sekali loh Bapak Ibu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan itu yang saya lihat beberapa videonya di YouTube, itu sampai kalang kabut gitu ya. Karena yang dibutuhkan itu dengan jumlah sekian, yang lamar itu bisa sampai ribuan Bapak Ibu. Pakai baju putih-putih semua gitu ya, mungkin seperti Pak Yohanes sekarang gitu ya. Kalau lamar pekerjaan itu kan biasanya pakai baju putih gitu ya, sambil bawa amplop gitu ya. Itu ketika sudah waktunya istirahat, stop gitu ya. Yang depan itu pengen ke belakang, yang belakang pengen ke depan. Jadi kalau bahasa orang Surabayanya ini uyel-uyelan gitu ya. Sampai ada yang masuk
ke selokan, Bapak Ibu. Jadi pakai baju putih, lalu ada yang masuk ke selokan gitu ya. Saudara, itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu pengennya ikut andil, ikut bekerja. Supaya apa? Supaya saya bisa dapat uang, supaya saya bisa hidup. Simpel Bapak Ibu tujuannya. Saya bekerja, saya ikut andil untuk bekerja, supaya nanti akhir bulan saya dapat gaji, dapat uang, supaya uang tersebut bisa untuk membuat saya hidup. Tetapi saudara sekalian yang menarik, kalau kita bandingkan di dalam Alkitab, manusia itu tidak bekerja sama sekali. Soal apa? Soal keselamatan. Dikatakan jelas di situ di dalam ayat yang ke-9a, itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaanmu Bapak Ibu. Lalu lanjutannya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa memegahkan diri? Sombong. Merasa bahwa, aku kan ikut andil. Aku kan ikut bekerja untuk mendapatkan keselamatan bagi saya. Saya ikut bekerja. Saudara, itu bukan ajaran kekristenan Bapak Ibu. Saudara, Alkitab itu mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita itu tidak turut bekerja. Allah yang bekerja sepenuhnya. Maka itu disebut kasih karunia dari Allah. Lawang kita mati, mana bisa mungkin bekerja? Tidak akan mungkin bisa bekerja. Saudara, yang namanya orang mati, jangankan bekerja. Untuk bergerak dengan kekuatan sendiri, tidak akan bisa. Apalagi untuk bekerja. Maka kita tahu dan kita mengamini Bapak Ibu, bahwa ayat 8 dan ayat 9 ini, betul-betul kita itu sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah. Maka tidak ada ruang sebetulnya bagi kita untuk bisa sombong. Tidak ada ruang bagi semua kita untuk bisa memegahkan diri, merasa diri ikut andil, merasa diri ikut berjasa atas karya keselamatan. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, sebetulnya orang-orang yang bekerja seperti ini, maka ada orang-orang itu yang akhirnya karena kesulitan untuk cari kerja, maka ini yang terjadi. Nah, ini ya, ada hashtag atau tanda pagar, tagar kabur aja dulu. Karena apa? Karena lihat, saya ini sudah sekolah mahal-mahal, sudah lulus sarjana, tetapi kok sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena itu ada begitu banyak orang-orang muda di usia 35 tahun ke bawah, itu akhirnya memikirkan sebuah rencana, kayaknya lebih baik saya kabur aja dulu lah. Maksudnya kabur aja dulu, itu artinya ke luar negeri Bapak Ibu. Kayaknya di Indonesia soro, di luar negeri soro. Sama-sama soronya, sama-sama sulitnya. Bedanya apa? Bedanya kalau kerja soro di Indonesia, mereka pikirnya seperti itu, gajinya sedikit. Tetapi kalau di luar negeri, kerjanya soro, gajinya sedikit atau banyak? Lebih banyak lah, paling tidak pasti lebih banyak gitu ya. Mereka berpikir seperti itu Bapak Ibu. Mereka berpikir loh, di sini kesulitan, saya maunya ikut andil, tetapi tidak bisa. Karena itu mereka melakukan sebuah rencana lain, supaya apa? Supaya tetap bisa hidup. Saudara sekalian, ada begitu banyak ajaran di luar kekristenan yang menganggap bahwa kita itu tidak ikut andil, kita itu turut andil, tetapi kekristenan bilang kita itu tidak turut ambil bagian kok dalam karya keselamatan.
Tetapi ada begitu banyak ajaran-ajaran lain mengatakan, wah kalau berbuat baik itu tidak bisa dianggap turut ambil bagian. Mungkin ada cara-cara lain itu selain berbuat baik yang bisa ikut ya dikatakan kita berjasalah di hadapan Tuhan. Maka ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kalau menyiksa diri, kalau berpuasa, kalau pergi ke sebuah tempat yang disebut tanah suci, ataupun juga mungkin rencana-rencana lain Bapak Ibu, yang mungkin bisa membuat kita itu turut berjasa. Tetapi kekristenan bilang kita itu tidak ada yang bisa, yang dianggap turut berjasa, turut andil, tidak bisa Bapak Ibu. Saudara sekalian, karena itu manusia itu ada begitu banyak yang membutuhkan sebuah kebebasan. Kebebasan kalau kita lihat di dalam ajaran agama lain mengatakan bahwa kalau kamu itu sudah melakukan ini dan itu. Tetapi bagi kita Bapak Ibu, ini berita penghiburannya. Bagi kita, ketika kita mempunyai kelegaan, kita mempunyai damai sejahtera, itu asalnya dari Tuhan. Bukan dari diri sendiri, bukan dari orang lain, tetapi dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang menjadi fokus kita pada hari ini di dalam ayat 10. Saudara sekalian, ayat 10 itu memberikan kita itu sebuah makna hidup. Sebuah makna hidup yang asalnya itu dari Tuhan. Dasarnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saudara, ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini umat Tuhan, umat orang percaya, dikatakan buatan Allah. Saudara, ayat 10 ini, kata buatan Allah, ternyata kalau di Alkitab terjemahan di dalam bahasa Inggris, itu ada yang memakai istilah itu masterpiece. Jadi bukan sekedar buatan biasa, tetapi kata buatan di sini, itu kalau diterjemahkan secara letterlek di dalam bahasa Indonesia, itu sebagai mahakarya. Bukan sekedar karya, tetapi mahakarya. Saudara, bedanya apa ya? Kita itu punya karya loh, bandingkan kita itu punya mahakarya. Wah, ada yang bisa tahu kira-kira dua istilah ini bedanya apa? Karya dan mahakarya. Oh, mungkin kita agak kreatif. Oh, ya kira-kira seperti itulah. Siswa dan siswa gitu ya. Bukan gitu ya. Saudara sekalian, karya itu ya cuma ini konotasinya gitu ya. Ya biasalah, bisa diproduksi massal dengan jumlah yang banyak. Tetapi yang namanya mahakarya itu adalah sesuatu yang lebih eksklusif Bapak Ibu. Jumlahnya bukan jumlah yang produksi massal, tetapi limited edition gitu ya, jumlah yang terbatas. Karena apa? Betul-betul direncanakan dengan baik, betul-betul dibuat dengan baik, betul-betul dipikirkan tujuannya untuk apa dan apa. Mahakarya. Dan Alkitab mengatakan, kita ini manusia bukan cuma sekedar karyanya Allah. Tetapi Paulus mengatakan, kita ini mahakarya Allah. Karena itu dikatakan kita ini adalah God's masterpiece. Mahakaryanya Allah. Saudara, ketika saya merenungkan satu kata ini, mahakarya Allah, satu hal yang saya langsung nancep, yaitu gambar ini Bapak Ibu. Gambar seorang pelukis. Saudara, pelukis yang handal itu bisa menghasilkan mahakarya yang begitu disegani oleh banyak orang, sehingga hasil mahakarya pelukis ini bisa
terjual dengan nilai yang sangat tinggi. Saya ambil contoh Bapak Ibu, gambar ini. Saudara, kalau kita lihat gambar ini, kita nilai dengan jujur, gambarnya bagus atau jelek Bapak Ibu? Gambarnya bagus, setengah bagus, tengah-tengah, atau jelek, atau sangat jelek? Jujur, ayo. Bagus, atau setengah, atau jelek? Bagus. Saudara, kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya bisa ngomong agak kasar, anak sekolah mingguku itu bisa menghasilkan karya yang jauh lebih bagus gitu ya, dari gambar ini. Saudara, itu apa itu? Kayaknya kok yang lukis ini enggak niat sama sekali. Kayaknya yang lukis itu lagi emosi, lagi galau, sehingga ya sekedar coret-coret saja. Anak sekolah minggu saya yang pintar gambar, hasil gambarnya itu jauh lebih bagus dari gambar ini. Tetapi tahu tidak, gambar yang kelihatannya biasa saja, mungkin kita ya agak halus ya bahasanya, biasa saja. Kira-kira harganya berapa Bapak Ibu bisa tebak? Saya search di Google gitu ya, 10 lukisan termahal di dunia. Salah satu yang muncul adalah gambar ini loh ternyata. Masuk di dalam kategori 10 lukisan termahal di dunia loh Bapak Ibu. Ada yang bisa tebak harganya 20 miliar atau 30 miliar rupiah? 20 miliar atau 30 miliar rupiah, ayo. Kayak lelang gitu ya. Ternyata kalau dikurskan ke Indonesia, harganya itu 886 miliar. 886 miliar. Itu duit loh ya, bukan godong gitu ya. Kalau ditawarkan bagi kita, didiskon gede-gedean, sudah dari harga 886 miliar rupiah, didiskon lukisan ini bisa Bapak Ibu beli, tapi tidak bisa jual kembali, ya. Beli saja, tapi tidak bisa dijual kembali ya. Didiskon gede-gedean. 25 juta rupiah. Ada yang mau beli? Gede loh Bapak Ibu, itu diskon berapa itu ya? Dari 800 miliar jadi 25 juta rupiah gitu ya. Ada yang masih mau belani beli? Itu diskon berapa itu ya? Sudah enggak karu-karuan itu diskonnya gitu ya. 25 juta rupiah, tapi enggak boleh dijual. Ada yang masih mau belani beli? 25 juta. Enggak ada? Waduh, enggak laku gitu ya. Gak payu. Lalu ada orang kreatif, wah dijual kan enggak boleh, ya sudahlah, digadaikan saja. Digadaikan atau disewakan gitu ya. Pinter gitu ya. Saudara sekalian, saya berpikir, kenapa ya ini lukisan bisa berharga segitu mahalnya? Kalau saya sendiri yang tidak mahir menggambar, kayaknya saya mungkin bisa coret-coret lebih bagus dari ini, tetapi saya yakin kalau dijual 100.000 aja enggak laku gitu ya. Saudara, yang saya berpikir, ini kenapa ya kok bisa laku segitu mahalnya? Ternyata saya punya berimajinasi, saya bertanya-tanya sendiri gitu ya, berimajinasi, kenapa kok bisa mahal? Lalu ini salah satu jawaban yang muncul, selain ini adalah limited edition, edisi terbatas, yang membuat mahal itu bukan karyanya, tetapi siapa yang membuat karyanya.
Jadi itu loh Bapak Ibu ternyata yang bedakan. Lah kalau anak skala minggu saya membuat meskipun jauh lebih bagus, tetapi tidak akan mungkin terjual mahal. Karena apa? Karena yang lukis itu siapa? Tidak kenal saya. Tetapi kalau lukisan ini, mereka rela membayar mahal karena mereka tahu siapa yang melukis mahakarya ini. Jadi yang membedakan adalah bukan karyanya yang menentukan harganya, bukan bagus atau jeleknya lukisannya, tetapi yang menentukan adalah siapa yang membuat lukisan tersebut. Saudara, kalau kita ini manusia dikatakan mahakaryanya Allah, yang membuat kita itu bernilai bukan saya sendiri, bukan. Tetapi yang membuat kita itu bisa bernilai yaitu siapa yang membuat kita. Yaitu Allah sendiri Bapak Ibu. Di situ jelas dikatakan kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi jawabannya kita itu bernilai bukan karena kita itu sudah melakukan sebuah hal yang baik, bukan. Tapi karena kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu? Amin. Jadi yang membuat saya dan kita semua itu bisa berharga, bisa bernilai, yaitu karena Allah yang membuat kita. Bahkan Tuhan itu sudah mengirimkan Tuhan Yesus, Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi kita semuanya. Maka kita dinilai adalah orang-orang yang berharga. Di dalam surat 1 Korintus, di dalam pasal yang ke-6, bahkan dikatakan kita itu ditebus. Harganya itu dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri. Bukan darah domba. Karena kalau darahnya domba sebagai tebusannya, mungkin harga domba itu sekarang pasarannya berapa Bapak Ibu? Ya mungkin paling mahal ya kira-kira 5 juta gitu ya. Tetapi harga kita bukan 5 juta. Harga kita tidak ternilai. Karena yang dikorbankan itu adalah darahnya Tuhan Yesus. Maka dengan fakta ini tanggung jawabnya apa Bapak Ibu? Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-10b lanjutannya. Kita itu sudah tahu, kita itu diciptakan dalam Yesus Kristus, dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ada terusannya Bapak Ibu, ada tanggung jawabnya. Kita yang sudah diselamatkan, Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kita semuanya, kita itu diberikan sebuah tanggung jawab, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara mungkin kita bingung loh, ini kok enggak konsisten sih? Tadi katanya kita enggak bekerja apapun, kita enggak ikut andil apapun. Lah tapi kok ayat selanjutnya dikatakan di dalam ayat 10, kita itu diberikan tanggung jawab melakukan pekerjaan baik. Saudara mungkin kita berpikir ini yang khotbah ini kok enggak konsisten ya? Tadi dikatakan tidak ikut apa-apa, tidak ikut andil apa-apa. Lah tapi kok terusannya kita itu harus melakukan pekerjaan baik. Saudara, ini bukan tidak konsisten, bukan Bapak Ibu. Artinya begini, ayat 10 dituliskan oleh Rasul Paulus hendak mengajarkan sebuah pengajaran yang penting, bahwa perbuatan baik di sini yang dimaksud bukan untuk menambah efek keselamatan, bukan. Tetapi pekerjaan baik, hal-hal yang baik yang kita lakukan selama kita hidup sebagai anak Tuhan, itu adalah sebagai bukti
kalau kita sudah diselamatkan. Jadi sebetulnya bedanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, kita nolong orang, kita melayani Tuhan, kita mendoakan orang, mengantarkan anak sekolah, loh itu kan pekerjaan-pekerjaan yang baik bukan? Saudara, itu semua dilakukan bukan supaya saya selamat, tetapi bukti karena kita sudah diselamatkan. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, ada begitu banyak ajaran-ajaran praktis yang disampaikan kepada kita. Nah, kali ini kita akan melihat hal-hal yang lebih sederhana, hal-hal yang praktis. Seperti apa sih contoh-contohnya untuk bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Ada sebuah buku yang mengatakan kalau doktrin ini menolong setiap kita gereja, kumpulan umat Tuhan, kumpulan orang percaya di satu tempat, ya ambil contoh gereja ini Bapak Ibu. Gereja ini kan kumpulan orang percaya, kumpulan umat Tuhan. Ada sebuah buku yang mengatakan dengan doktrin bahwa kita ini sudah diselamatkan dan kita dikumpulkan di dalam satu tempat, yaitu dalam tempat ini misalnya, harus ada kesetaraan. Loh kok bisa? Karena apa? Karena Tuhan membuat setara. Artinya begini Bapak Ibu, yang diselamatkan Tuhan itu kan tidak ada yang efeknya lebih besar atau lebih kecil, enggak. Semuanya apa? Equal, sama. Karena itu sebagai langkah praktisnya atau hal-hal praktis yang bisa dilakukan, gereja itu harus bisa setara Bapak Ibu. Artinya begini, ada loh saya temui gereja-gereja itu yang betul-betul saling membeda-bedakan. Oh, kalau ini efek untuk gerejanya itu besar, maka pelayanan yang dilakukan gereja kepada dirinya dan keluarganya itu bisa besar. Bapak Ibu pernah enggak kalau perjamuan kudus itu kan hosti dan anggur dibagikan, pernah enggak Bapak Ibu temui kalau yang persembahannya lebih banyak, hostinya lebih besar, ada? Ada? Kalau yang perpuluhannya lebih banyak jumlahnya, maka cawan anggurnya itu harganya atau kualitasnya lebih baik, lebih bagus daripada yang perpuluhannya sedikit gitu ya. Ada yang nemuin seperti itu? Ada? Tidak ada ya. Saya pun juga tidak pernah nemui. Tapi kalau ada, waduh itu cilaka Bapak Ibu. Karena apa? Sebetulnya perjamuan kudus itu membuat kita itu bisa melihat, kita itu sudah setara Bapak Ibu. Hostinya sama, anggurnya sama. Maka pelayanan gereja itu harus equal Bapak Ibu, harus setara. Itu hal praktis yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ini yang praktis-praktis ya. Tadi sudah doktrinal, sekarang yang praktika. Saudara gereja itu dipanggil untuk dunia. Saudara gereja itu adalah umat Tuhan, karya Tuhan yang dipersembahkan bagi gerejanya. Maka gereja itu tidak bisa pasif, gereja itu tidak bisa diam sendiri, tetapi harus bekerja melayani dunia. Bukan maksudnya melayani dunia itu artinya membuat dunia itu bisa kenal Tuhan. Saudara, gereja ini sebetulnya pelayanannya bukan untuk ke dalam jemaat saja, tetapi untuk apa? Keluar dari gereja ini. Loh, contohnya apa? Contohnya kalau kita bekerja, kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka semua. Saudara, ketika saya kuliah, ini saya kan lanjut kuliah gitu ya. Saudara, ada sebuah kita itu diskusi mengenai pelayanan diakonia gereja.
Saudara, di sini ada pelayanan diakonia gereja? Ada ya. Biasanya diakonia itu adalah untuk membantu jemaat yang kekurangan. Lalu juga pelayanan diakonia itu biasanya adalah untuk membantu warga sekitar. Supaya kehadiran gereja ini bisa terasa kepada lingkungan sekitar. Saudara, kita diskusi mengenai diakonia. Kita diskusi Bapak Ibu, ayo kira-kira gerejanya masing-masing ini kalau diakonia ngapain saja gitu ya. Ada teman saya yang jawab, kalau gereja saya itu biasanya kalau diakonia, itu kalau lebaran itu kita bagi-bagikan sembako. Ya, ada beras, gula, minyak dan sebagainya gitu ya, sembako. Lalu ada yang teman saya itu yang bilang, saya itu membantu warga sekitar. Untuk apa? Membangun kamar mandi umum. Ya, jadi ceritanya ini ada di gereja agak pelosok Bapak Ibu. Jadi kamar mandi itu belum ada di setiap rumah. Jadi gereja ini membantu warga untuk membangunkan kamar mandi umum. Gitu ya. Baik atau enggak Bapak Ibu? Baik, itu pelayanan diakonia. Lalu sambungan diskusinya masuk ke dalam hal yang lebih mendetail. Kita itu diskusi tujuan diakonia itu untuk apa. Saudara, tujuan diakonia itu kita melihat dan harus kita akui, memang ada gereja-gereja yang melaksanakan pelayanan diakonia adalah untuk cari aman. Artinya begini, kalau aku ini enggak ngasih beras ke tetangga-tetangga, bisa jadi aku dimusuhi gitu ya. Jadi aku ini membantu mereka supaya apa? Ya supaya saling enak lah. Saya enggak diganggu, kami bisa bergereja dengan nyaman, dan mereka pun juga dapat untung. Mereka dapat beras, mereka dapat telur, mereka dapat minyak dan sebagainya gitu ya. Jadi saudara sekalian, itu kita diskusi semacam itu gitu ya. Saudara sekalian, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kadangkali gereja itu tidak bisa secara sempurna melayani. Tetapi, apakah dengan tidak sempurnanya gereja membuat kita berhenti melayani? Jelas saja tidak. Tetap kita itu sadar bahwa kita itu asalnya dari Tuhan, kita melayani dunia. Supaya apa? Supaya dunia bisa kenal Tuhan. Saudara, ya lalu yang berikutnya. Nah, ini contoh yang praktis lagi Bapak Ibu. Soal perbuatan baik dipupuk mulai dari anak-anak. Wah, saudara di sini kan sudah banyak yang punya anak ya. Punya anak, punya cucu. Ada yang anaknya sudah besar gitu ya. Nah, saudara sekalian, sebetulnya perbuatan baik itu juga diajarkan di sekolah kok. Saudara, anak saya itu kelas 2 SD. Anak saya itu sekolahnya itu di YPPI, sekolah bukan sekolah Kristen Bapak Ibu. Jadi sekolah swasta yang umum, jadi tidak membedakan agama. Saudara, di dalam pelajaran Pancasila, kira-kira diajarkan untuk berbuat baik atau enggak? Diajarkan. Harus toleransi, harus saling menghargai. Kalau temannya dari agama lain ibadah jangan diganggu. Saudara, itu adalah hal-hal yang baik bukan? Yang diajarkan di dalam pelajaran Pancasila. Yang tadi di awal itu ketuhanan jadi kehutanan itu. Saudara, itu hal-hal yang baik. Tetapi, pernah tidak kita itu lebih kritis menanyakan kepada anak atau kepada cucu, perbuatan baik itu memang bisa dilakukan kok semua orang. Bisa. Dan itu supaya untuk saling menghargai satu orang dengan orang yang lain. Tetapi yang membedakan perbuatan baik yang diajarkan kepada anak kecil, buang sampah pada tempatnya dan sebagainya, itu adalah wujud kita itu adalah
Anaknya Tuhan. Nah, ini ya. Jadi hal-hal praktis seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu adalah hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk keegoisan sendiri. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Nah, saudara, kapan lalu itu saya membaca sebuah cerita humor gitu ya. Humor tentang lansia dan gereja gitu ya. Saudara, di dalam ceritanya itu ada sebuah ibadah lansia gitu ya. Ibadah lansia, kalau ibadah lansia itu setiap bulan, setiap akhir bulan, itu yang ulang tahun itu suruh maju ke depan. Wah, dikasih hadiah, lalu didoakan oleh Pak Pendetanya gitu ya. Saudara, di sebuah bulan tersebut, ternyata ada 3 orang yang ulang tahun. Wah, disuruh maju, dikasih hadiah, lalu pendetanya itu tanya, Ai, ini kan ulang tahun, saya bisa doakan apa gitu ya. Ya mungkin samalah dengan yang jemaat sini minta didoakan oleh pendeta Titi gitu ya. Oh iya, didoakan apa? Wah, lansia yang pertama, Ai, bilang begini Bapak Ibu, Pak Pendeta, doakan. Saya ini punya anak saya ini harus cuci darah. Jadi ginjalnya ini agak bermasalah Bapak Ibu. Tolong doakan, seminggu paling enggak sekali atau 2 kali harus ke rumah sakit untuk cuci darah. Tolong doakan supaya sembuh. Oh iya, saya doakan. Lalu lansia kedua Bapak Ibu, berdoa, Pak Pendeta, tolong doakan. Ya, Ai mau didoakan apa? Pak Pendeta, saya ini makin tua kok makin sakit gitu ya. Saya itu kadang kalau jalan itu enggak bisa secepat dulu gitu ya. Jadi harus butuh bantuan tongkat. Jadi saya itu kalau jalan ya dengan tongkat tersebut. Ya, tolong doakan supaya sembuh. Oke, saya doakan. Lalu lansia yang ketiga Bapak Ibu, kali ini susu laki-laki. Pak Pendeta, doakan saya. Kalau tadi 2 orang teman saya ini doa untuk kesehatan, untuk sakit penyakit. Kalau saya tolong doakan supaya usaha pekerjaan saya lancar, makin rame, omset makin naik. Gitu ya. Bapak Ibu minta didoakan seperti itu salah atau enggak? Ya enggak salah toh, minta didoakan. Tapi masalahnya 2 orang temannya sebelumnya ini langsung marah-marah. Kamu itu egois ya. Kamu itu enggak mikiri yang lain. Kamu itu cuma mikiri dirimu sendiri. Saudara kira-kira tahu enggak? 2 orang teman ini marah-marah kepada susu ini, lansia yang ketiga ini, karena apa? Ya kan sebetulnya kan terserah dia toh, mau bebas toh, minta pokok doa apa kan bebas. Tapi 2 orang lansia ini ngamuk Bapak Ibu. Kamu itu ya cuma mikirin dirimu sendiri, enggak mikirin orang lain. Ada yang bisa nebak alasannya apa? Alasannya ternyata lansia yang ketiga ini punya pekerjaan jual peti mati. Jadi minta didoakan supaya banyak yang beli. Jadi artinya ya supaya banyak yang mati gitu ya. Ya jelas ngamuk lah yang 2 ini gitu ya. Oh berarti kamu minta teman-temanmu ini banyak yang mati, usahamu makin lancar gitu ya. Saudara sekalian itu cuma cerita gitu ya. Tetapi kadangkala di dalam pekerjaan kita, di dalam profesi kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan, ini kadang kita itu cuma mikir ya untuk diriku saja. Yang lain, yang orang-orang lain ya sudah minta sendiri masing-masing gitu ya. Saudara sekalian kadang seperti itu. Tetapi kita melihat di dalam setiap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan, profesi, dan apa yang kita lakukan, itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk saya sendiri. Karena itu Bapak Ibu, nah ini sekedar ini ya, kemarin gambar
ada kuliah saya ini kan online Bapak Ibu lewat aplikasi Zoom gitu ya. Ini dipotret oleh teman saya. Nah, saudara, ada cerita yang menarik gitu ya. Di dalam beberapa orang-orang yang ikut kuliah itu, setengahnya itu sudah berumur Bapak Ibu, sudah tua, sudah 40 tahun ke atas gitu ya. Di awal kuliah kita curhat gitu ya, loh sudah umur 40 kok masih jadi mahasiswa gitu ya. Saudara, itu semua untuk apa sih? Bukan untuk gaya-gayaan kok sebetulnya. Itu untuk apa? Supaya pelayanan bisa lebih efektif. Saudara, saya ini kan kuliah di STT Aletheia Bapak Ibu. Kita kan dikasih ini ya, soft copy atau data kartu mahasiswa. Dan saya print Bapak Ibu. Print lalu dilaminating kartu mahasiswa. Saudara, kalau di Surabaya ini naik Wirawiri, naik Surabaya bus, itu kalau ada kartu pelajar, kartu mahasiswa itu bayarnya 2.500. Kalau umum itu bayar 5.000. Kok saya cerita gini enggak nyambung ya, belum pernah ada ya, belum pernah naik ya, belum pernah gitu ya. Saudara, saya itu kasih kartu mahasiswa saya, respon setiap kondektur itu sama, enggak percaya, iki kok wis tuwek mahasiswa gitu ya. Ini lihat loh, ya sama sih, fotonya sama, ini apa pura-pura atau apa gitu ya, atau enggak lulus gitu ya. Sudah ini kayaknya semester 20 ini sudah ya. Saudara ya, saya bilang aja, oh iya Pak, itu saya kuliah master gitu ya. Jadi lanjut kuliah gitu ya. Gitu ya. Saudara sekalian, ada begitu banyak pendeta-pendeta yang umurnya jauh lebih tua dari saya, tetap kuliah. Soro enggak Bapak Ibu? Soro. Sudah lama enggak kuliah, harus balik kuliah lagi. Soro. Tetapi semuanya itu untuk apa? Untuk gereja, untuk pelayanan Tuhan lebih efektif. Saudara, lalu berikutnya kalau kita itu melihat ada begitu banyak orang itu yang ini ya, ikut Tuhan itu adalah untuk cari rezekinya Tuhan. Wah, ikut Tuhan itu dipikir wah lancar gitu ya. Mobilnya bagus, uangnya banyak. Lalu ada Bapak Ibu, ada yang doa begini Bapak Ibu, Tuhan, saya kan baru lulus kuliah gitu ya. Tolong toh Tuhan, saya itu pengen kerja, cuma kipas-kipas dapat duit. Benar Bapak Ibu, Tuhan kasih, kabulkan. Jadi apa? Jadi tukang sate. Ya kipas-kipas dapat duit gitu ya. Lalu orang yang kedua enggak mau kalah gitu ya. Tuhan, saya ini kuliah, kan nilai saya bagus, IP saya bagus. Tolong toh Tuhan, namanya orang pinter itu duitnya harus banyak gitu ya. Doanya seperti itu. Tolong toh Tuhan, saya itu pengen kerja, tiap hari cuma ngitung duit. Ya benar, dikabulkan oleh Tuhan, jadi kasir gitu ya. Kan ngitungi duit kan, tapi bukan duitnya gitu ya, duitnya minimarketnya gitu ya. Lalu yang ketiga, Tuhan, kalau tadi kan masih kerja, masih harus konsentrasi, bisa dapat duit. Tapi kalau saya itu pengennya itu cuma duduk tok dapat duit. Jadi dari pagi sampai sore, saya itu maunya cuma duduk saja, diam saja, dapat uang. Iya,
jaga toilet umum. Kan duduk orang yang nyemplungkan duitnya gitu ya, masukkan duitnya gitu ya. Saudara sekalian, hal-hal seperti itulah yang seringkali menjadi jebakan bagi saya dan kita semua gitu ya. Kadangkala hidup sudah diselamatkan, itu bukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, bukan. Tetapi pekerjaan baik yang dipersiapkan diri saya sebelumnya gitu ya. Kan enggak cocok dengan ayat 10b gitu ya. Ayat 10b kan dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang nyiapkan itu Allah. Lah kali ini yang nyiapkan dirinya sendiri, ya enggak cocok gitu ya. Saudara, saya mau tutup khotbah ini dengan gambar ini gitu ya. Saudara, gambar ini pernah saya sampaikan di anak sekolah minggu saya yang usia balita. Jadi balita itu kan kira-kira masih TK ya, masih playgroup atau TK. Bapak Ibu, saya pernah bawa uang 50.000 sama 2 lembar uang 5.000. Saya tanya kepada anak-anak balita yang masih playgroup, yang masih TK itu, Lose Yohanes punya uang ini dan 2 uang ini. Nah, kalau Lose Yohanes ini pengen ngasih ke kamu, kamu mau yang mana? Saudara bisa tebak enggak? Anak-anak playgroup, anak TK itu pilih yang mana? Pilih salah satu loh ya. 1 uang 50.000 atau 2 uang 5.000. Mereka itu pilih 2 uang 5.000 loh. Lah kalau kita dan anak saya yang sudah ngerti duit, ambilnya yang 50.000. Tapi anak-anak balita pada saat itu pilihnya yang 5.000-an dapat 2. Saya tanya alasannya apa? Ada yang ngomong gini, saya itu enggak suka warna biru. Saya tuh suka warna kuning. Kalau anak-anak itu kan harusnya yang warna-warna terang lah loh, gitu ya. Jadi alasan itu. Lalu ada lagi yang bilang begini, koniki mbujui aku. Ini ngomongannya orang Surabaya gitu ya. Kamu itu Lose ini bohongi saya. Wong ini 1, ini 2. Ya saya ambil 2 lah. Wong ini lebih banyak kok. Lalu berikutnya, saya pegang uang 5.000 ini 2, sama permen lollipop 1. Kira-kira mereka pilih mana sekarang Bapak Ibu? Pilih 5.000-an 2 atau 1 lollipop? Pilih mana? Kalau kita suruh milih, jelas ya, sudah tutup mata aja jelas gitu ya. Ya sudah pasti 5.000-an 2 gitu ya yang diambil. Tapi anak-anak playgroup TK itu ngambilnya itu permen lollipop. Loh sekarang saya tanya, loh tadi uang 5.000 2, kamu bilang ini lebih banyak. Itu 50.000 1, ini pasti lebih banyak. Loh sedangkan 5.000-nya tetap 2, lollipopnya 1. Seharusnya kalau konsisten, wah nih ya. Kalau konsisten, lo ya harusnya ya tetap milih yang jumlahnya lebih banyak toh. Loh ini kok ini cupa-cup, sebut merek gitu ya. Lollipopnya ini 1 gitu ya. Ya enggak loh. Kau bisa berubah gitu ya. Tahu jawabannya apa? Karena saya lebih suka makan permen. Saudara, mereka itu enggak tahu. Kalau dengan 10.000 rupiah, itu mereka ke minimarket, mereka bisa dapat 2 atau 3 lollipop. Mereka pun juga enggak tahu, mereka lebih milih 5.000-an 2. Mereka enggak tahu kalau 50.000 itu, meskipun jumlahnya 1 lembar, nilainya jauh lebih besar. Mereka enggak tahu Bapak Ibu. Saudara, kita itu kadang seperti itu ya. Kadang kita itu enggak tahu. Kita lebih milih yang enak tapi nilainya lebih rendah. Daripada sesuatu yang dipersiapkan Allah, nilainya lebih tinggi, kita enggak mau pilih. Saudara, kadangkala
saya sendiri, dan kita semua itu lakukan seperti itu. Melakukan seperti ini, nilainya, tujuannya, manfaatnya jauh lebih besar, tapi saya dan kita semua tidak mau pilih. Kita maunya yang, wah saya kan lebih senang makan lollipop, saya lebih senang makan itu, permen. Kita ambil, padahal kita tidak tahu. Kalau kita milih sebaliknya, kita akan lebih banyak mendapatkan lollipop. Saudara dengan uang 50.000 itu dapat lollipop itu banyak sekali gitu ya. Tetapi anak-anak pilih cuma satu lollipop gitu ya. Saudara, jangan sampai kita itu hidup bagi diri kita sendiri. Mari kita hidup bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah melihat keselamatan itu adalah hal yang berharga bagi kita. Maka kita harus menghidupi keselamatan itu bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kami mendapatkan sebuah ajaran yang penting bahwa kami ini sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat menyadari bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Kami diciptakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu tolonglah supaya kami dapat menghidupi kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengajarkan orang lain, membawa orang lain untuk bisa mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Tolonglah kami Tuhan. Mungkin ada jemaat-jemaat di GPPS Efrata ini yang mempunyai keluarga atau mempunyai teman yang masih belum percaya kepadamu. Biarlah melalui hidup kami ini, kami menjadi surat yang terbuka. Mereka bisa membaca kami, mereka bisa melihat hidup kami yang memancarkan keindahan Kristus melalui hidup kami. Tolonglah Tuhan, untuk kami memuliakan nama Tuhan, bukan melayani atau memuliakan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.